Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil kiram, para sesepuh, segenap pengurus DKM yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir kembali di dalam majelis ilmu. Sejenak waktu kita manfaatkan untuk duduk bersama-sama dalam rangka belajar bersama-sama. Kita atas nama akan belajar karena banyak hal yang harus diketahui dan juga banyak hal yang harus dibenahi. Banyak hal yang harus diketahui dan banyak hal yang harus dibenahi. Kenapa kita pakai kalimat ini? Banyak hal yang harus kita ketahui karena agama ini luas. Agama itu luas, ilmunya maupun amalnya. Dan jujur, banyak hal-hal yang belum kita ketahui dari urusan agama. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Seluk-beluk agama itu sangat luas. Apalagi kalau kita bicara tentang fikih, sangat luas. Dan ilmu yang kita miliki sangat sedikit. Sehingga disinilah kita butuh belajar. Itu poin pertama. Poin kedua tentang
ada banyak hal yang harus dibenahi. Dari mulai pemahaman sampai kepribadian. Ada yang harus dibenahi dalam diri kita ini. Kenapa ada istilah dibenahi? Karena ada hal-hal yang tidak baik pada diri kita ini. Ya, ada yang tidak baik. Jadi kalau ada orang, kok banyak orang kagum dengan kita, senang dengan kita, memuji kita, menyanjung kita, itu bukan karena kita ini sudah baik benar. Belum kita. Banyak orang kagum, banyak orang sayang, banyak orang memuji kita, tidak mencela kita. Itu karena satu, Allah menutupi aib kita ini. Allah masih menutupi aib kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pinter-pinter kita menyembunyikan kekurangan. Betul? Oh, dia kan pinter nyimpen rahasia. awak dewi. Apa pasangan kita mesti tahu semua rahasia kita? Loh kan? Tuh mulai gak jujur. Ini kalau bapak-bapak dengar apa gak cekot-cekot? Ternyata ada yang kau sembunyikan dariku. Lah itu kenyataan kok. Iya kan? Itu kan fakta, itu kan kenyataan hidup kita. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan ucapan Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Apa nasihatnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi? Itu ketika beliau menjelaskan hadis bahwa seseorang itu tidak bisa masuk surga karena amalnya. Hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah bi amalihi. Seseorang itu enggak bisa masuk surga dengan amalnya. Salat kita, puasa kita itu enggak bisa masukkan kita dengan kepada surga. Sampai ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wala anta ya Rasulullah? Apa Anda juga demikian?" Nah, namun kata Nabi, Allah ghammadani Allahu rahmah. Allah memberikan kepadaku rahmat. Maksudnya hadis ini apa? Gini, Bu. Dijelaskan oleh Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan apa? Kaifa yunji amali. Kata beliau, bagaimana mungkin aku merasa diselamatkan oleh amalku? Kata beliau, bagaimana mungkin aku merasa diselamatkan oleh amalku? Berarti beliau apa? Tidak bersandar kepada amalnya. Untuk mendapat surga, beliau tidak bersandar dengan amalnya. Gak dibanggakan amal itu, sholat, tahajud, puasa, sedekah. Gak berani membanggakan beliau. Karena gak jamin amal-amalku itu memasukkan aku ke dalam surga. Itu poin pertama. Poin kedua apa kata beliau? Sebab, nah ini sebabnya ini. Inna bainal hasanah wassayyi'ah. Poin kedua ini yang menjelaskan. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku berada di antara kebaikan dan keburukan. Di poin kedua kata beliau apa? Karena sesungguhnya aku berada di antara kebaikan dan keburukan. Maksudnya apa? Kata beliau, aku ini kadang-kadang nabi, kadang-kadang elek. Itu kata Imam Yahya.
Sampeyan kali kula piye? Alhamdulillah Ustaz, saya ini alhamdulillah baik terus gitu. Tolong angkat tangan. Tuh kan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang rumangsa api terus. Ini aku. Itu manusia, itu kita itu di situ itu. Ini luar biasa, ini sebuah pernyataan yang luar biasa dari seorang ulama. Ulama besar Imam Yahya. Aku berada di antara kebaikan dan artinya kadang-kadang aku iki api, kadang-kadang aku elek. Pernyataan yang ketiga. Ini yang menakjubkan, kalimat-kalimatnya itu luar biasa. Amma fisayyi'ati, adapun pada saat saya berbuat buruk, adapun pada saat saya berbuat buruk, la hasanata fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam. Pada saat aku berbuat buruk, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam. Coba direnungkan, pada saat kita berbuat buruk, di dalam keburukan kita itu nggak ada kebaikan. Ada waktu jenengan melakukan kejahatan, ada kebaikannya. Umpamanya ngerasani ikhlas. Iya, anak ngerasain ikhlas. Iya, ada kebaikan. Mungkin sebelum ngerasain baca tahun, baca bismillah, baca ayat kursi. Gimana? Tak bisa. Itu sebuah nasihat yang Masya Allah. Saat aku berbuat buruk, tidak ada kebaikan. Wa amma fil hasanati, adapun pada saat saya berbuat baik, pas saya melakoni baik, apapun itu bentuknya, makhlutatun bisayyi'ah, bercampur dengan keburukan. Ya. Poin yang keempat kata beliau, pada saat saya berbuat buruk, berbuat baik, di dalam kebaikanku itu makhlutatun bisayyi'ah, bercampur dengan keburukan. Saat baca Al-Quran, saat pikir, saat sedekah, saat ngaji begini, saat sholat bahkan itu bercampur dengan keburukan. Betul? Saat sholat bercampur dengan keburukan. Apanya buruknya? Gak ingat Allah. Itu kan parah sudah. Sholat itu ibadah yang full dengan zikir, menyebut nama Allah, menghadap langsung kepada Allah. Tapi kan hati kita gak ikut di dalam. Waktu ruku hati kita gak ikut ruku, waktu sujud hati kita pun gak ikut sujud, saat memuji Allah pun hati kita gak ikut memuji Allah. Pernah dirasakan ya? Gak ikut itu, belum wangkrak deh. Sing mikir ini, sing mikir ngono, sing eling ini, sing eling ngono. Pemane dompet ketelisu. Dari mulai takbir sampai salam. Ning kono. Ketemu waktu sholat. Jadi sholat itu bisa dipakai sarana untuk mencari barang sing ketelisu.
Ayo nek gak percaya, ayo kepingin wong ya. Itu persoalannya, kenapa panjenengan dengan saya terasa hampa, sholat itu hampa. Dan yang paling mengerikan apa? Sholat tidak merubah karakter. Itu yang paling parah. Kenapa? Ternyata seperti ini sholat kita. Hati kita tidak pernah ikut sholat. Loh gitu loh. Campur gak karu-karuan di situ. Gak ingat sama Allah. Gak ikut waktu istighfar. Apa kita minta ampun? Enggak. Coba betul kita betul-betul nangis kita kalau ingat dosa-dosa kita waktu sholat. Buktinya kan kita jarang nangis. Bisa kena dihitung. Sholat baru nangis yang kerungu bojone kate rapi maneh. Nangis niku. Makanya sakjane apik wong lanang mancing-mancing wedok. Boleh perkara nih. Coba yuk ditanya pada diri kita, kapan kita teringat kita nangis waktu sholat? Waktu baca apa? Lupa semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sholat seperti yang kita harapkan untuk mendapatkan surga. Nah, waktu sodako antara eman dengan yakin. Sakjane yo yakin tapi yo eman. Jujur-jujur aja kita. Takut sekali kalau sering-sering sedekah. Nah, itulah ibu yang, dan masih banyak hal-hal yang perlu diungkap nanti pada kajian-kajian kita ke depan. Itu akan kita oncei dalam kajian tazkiyah. Ya. Karena banyak kita yang sudah ngaji itu rumangsa wis apik. Ya, sudah istiqomah kajian, tiap ini kajian rutin, kitabnya sudah khatam. Ngaji kitab khatam itu belum tentu menjiwai kitabnya. Ya, Masya Allah, kapan hari kita ngaji di satu daerah, pintu-pintu, mengenal pintu-pintu syaitan. Jadi pintu-pintu yang dijadikan setan merusak manusia itu ada 10 pintu. Nggak usah dicatat. Sama ini sembarang. Ini contoh. Gua akhirnya bulan depan jalur iku. Ini contoh. Wartawan ya. Ya, nah pas saya bahas itu yang poin pertama itu kata para ulama, pintu yang dijadikan setan merusak manusia itu pintu pertama itu adalah al-ghadab, marah. Kenapa? Karena dengan marah itu banyak yang menjadi korban setan. Begitu. Banyak orang terjatuh sampai orang alim, wong sing ahli ibadah, ini harus kena muring-muring hilang kabeh hati pun. Mutal kabeh elek. Loh, betul apa enggak? Enggak usah orang jauh-jauh gitu yang sedang berhadapan ini. Terus kok gak kenal ngaji nih, muring-muring nih. Gak kenal masjid, gak kenal sajadah, gak kenal air wudhu, gak kenal kumur, gak kenal sudah. Welek kabeh ngomongin itu. Dilingno ya tambah mublak-mublak. Dek, sampe ngomong coba banter-banter. Kata lapo? Iku wong ngaji gak ngaji padha ae. Nah, pas kita bahas masalah itu, bahas masalah ghadab, apa definisi marah, apa sebab-sebab marah, apa bahaya yang ditimbulkan dari marah. Pun tuntas, kebun catatan buku-buku lembaran-lembaran. Pulang dari pengajian sampai di parkir marah-marah. Itu pas di depan saya. Bayangin jangan. Jadi tukang parkiran itu diceluk waduh sama ibu-ibu. Gara-gara karcisnya keteleso. Karcis. Padahal tadi sudah kita sampaikan. Potensi marah itu pas gitu loh. Jadi Allah kalau membuat marah itu, ujian itu pas. Ngamuk itu cocok. Ngerti ngamuk itu cocok? Hah? Contoh.
jenengan pulang dalam keadaan gerimis. Omai dikunci. Ditelepon gak diangkat, di WA gak diangkat. Kak kondo-kondo, kita nanti wongi. Iki nesu lah ya cocok sini nih. Hah? Gitu. Pas gitu kan. Nah itu makanya dari situ Ibu, Masya Allah, mau marah. Bu, mana apa karcisnya? Tulis. Nah, kalau gitu, kalau nggak ada nggak apa-apa, STNK. STNK itu resolusi santai. Qadarullah ini ditahan sama tukang parkir. Ngamuk. Iki sepedaku dewe mas, teman-teman. Aku gak nyolong. Iya Bu, jenengan tidak mencuri, cuma nanti diatur dulu itu ada yang tanggung jawab. Kami disalahkan nanti kalau ada apa-apa. Oh, so aku ini nyolong, aku ini gak nuduh sama nyolong. Saya di belakangnya pas itu tak bisa helmku sampai aku. Aku malu. Saya coba bayangin ngaji rong jam dan oleh. Lama nyatet itu laopo. Itu fakta di depan saya pas. Ya Allah, terjadi. Ya, 2 kali kemarin. Yang terakhir itu ada kasus apa itu kemarin. Juga gitu. Marah-marah ya. Nah, oleh karena itu Ibu, inilah karakter-karakter berarti belum terbentuk kan begitu. Ada masalah, emosi gak cocok, marah dituduh, marah kesenggol, marah. Oh ini ada apa orang ibu-ibu pengajian baru datang kepleset, sepedanya lari ke kanan, ibunya lari ke kiri, jatuh ibu-ibu. Terus ada ibu-ibu datang, loh mana yang jatuh? Padahal itu sudah diberdirikan semua sama ibu yang jatuh tadi, diberdirikan semua, helmnya dikembalikan, salam gon sisa. Itu loh, ini gak lecet. Gak takon sing tipu sampe lecet aku. Helmnya sing tipu soalnya. Cocok dong? Coba kalau Anda yang mengalami begini yang Anda tanyakan tuh helmnya apa wong sing tipu? Gak usah bicara. Umpamanya sampai sing ngalami. Coba. Iki tas tuku iki kok lecet kok pecah apa itu? Jenengan ini menunjukkan apa? Marahnya dia karena takut helmnya pecah dan ini. Sementara ibu yang jatuh gak dijatuhi luka atau tidak. Itu menunjukkan sempitnya cara pandang panjenengan. Dan orang seperti ini pasti sengsara ribe. Gampang ngamukan. Wis rumah sing temen, aja delok-delok. Rumah sing temen. Orang seperti ini sengsara hidupnya. Gampang apa? Gampang emosi. Ya kuwi sing gak iso urip niku. Tutup masalah, yo masalah iku helm roto. Wong lecet helm lo gak nangis pecah itu. Seandainya pecah betul, kemudian orangnya sudah Bu nanti saya ganti. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Menerimanya atau tidak usah? Sebagai sedekah panjenengan buat beliau. Iku ndelok kedalaman ilmu itu ketok kuno. Jerone sampean ngaji, nyentuhnya dengan ngaji, ilmunya bermanfaat. Itu dilihat dari sisi situ. Satu misal lagi. Ada ibu-ibu pinjam jilbab karena kepepet. Nah, jilbab itu ternyata bermerek dan baru 2 kali jenengan pakai. Begitu dikembalikan mengkeret gara-gara kena setrika. Apa komentar Anda? Gak usah dijawab. Apa komentar Anda? Apa perasaan hati Anda? Harapan untuk diganti atau legowo? Jenengan kok pandangannya sinis dengan saya? Ayo itu delok, itu dari situ orang itu bahagia atau enggak, sengsara atau enggak hidupnya. Dari situ. Dan itu menunjukkan kedalaman ilmu, sentuhan ilmu, pengaruh ilmu. Nek wong niku atine jembar, wong iki iki merek apa to? Wis gak usah lah kok si wong ini ae.
So iki sik nyar kok sampean tuku sik tas iki larang wis gak usah lah larang-larang apa wong gombal lah. Kan gitu wong ati ngelonggar. Halo? Mbok. Woi kita tak gawe gitu, tak kiblas ono iki tuku larang iki 200 iki. Itu tanda-tanda kesempitan hati. Itu fakta, jawaban sikap dari suatu keadaan, mensikapi suatu keadaan itu jawaban ilmumu itu sampai di situ. Tadi ngaji rono rena iku wis mublak orang nyuwadet sembarangan, iku gak nyentuh. Bukti ini napa? Ati sampean ciut gara-gara kudung mengkeret, atine memang mengkeret. Kok sih cepet cara berpikir kula biasanya. Ada seorang ikhwan yang memang hatinya longgar orang ini. Sampai masalah mobil melesek itu gara-gara natap batu itu. Sama drivernya, ini nanti tolong Pak gini mangke iki kon natap watu mboten semerap sok long tenisor. Pun kersane mboten wong gene bengkel sik buka kok repot. Mboten mangke kula derek gantosi biaya di dalam perawatan. Damel nopo? Wong niki lho mobil saya kok jenengan sing servis. Tapi saya kan berusaha itu jenenge musibah. Sing duwe mobil iku tengeri wong pikiran jembah. Sampe ono tanda-tanda sumpek ini. Hah? Wis gak denger-denger mun kersane aja diusap-usap mawon. Engko ditutuki tukang mbek palu lak pun mari ya. Simple, sederhana. Sampeyan kira-kira esok mikir punya perasaan jiwa seperti ini? Gak usah dijawab. Itu namanya ilmu nafik. Dan itu cara menyenangkan orang tanpa disadari. Salah satu amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan rasa senang kepada kaum muslimin. Di antaranya seperti itu. Ketika dia merusak bagian barang-barang kita, kita maafkan, kita longgarkan. Sebagai apa? Sebagai sedekah kita bagi dirinya. Kan luar biasa. Dan terus kalau jenengan niatkan sedekah, tidak minta diganti, nggak usah bisa diganti, dan kita larang dengan keras, dengan penuh keakraban. Bukan kok malah denger-denger. Mau ketemu usaha. Tapi kita akhir rasanya gitu. Ini lah sumpah tapi gini. Halo? Cepat pikirannya. Dan itu, ya Allah, itu yang namanya Rabbi shrah li sadri. Nah, itu kan selesai. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan. Ada yang sulit urusan mobil melesat. Ada yang sulit tadi. Dia mendapat suatu beban yang berat. Anda padahal itu habiskan juta itu nanti kalau diserviskan kembali. Tapi itulah jiwa yang lapang, jiwa yang longgar. Buah dari sebuah ilmu. Dan dia yakin apa yang disedekahkan tanpa sadar ini itu tidak sia-sia, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatinya lapang. Apa yang saya keluarkan karena mengganti orang tersebut dan orang itu tidak terbebani, apalagi kita tahu orangnya kurang mampu. Sudah, enggak usah dipikir macam-macam. Wong bengkel kata sing buka kok. Kita ini terus keadaan apa ini sing kadang kudu dipalu pun matur. Mantap wong sing kena musibah niki. Pripun rasane? Gimana rasanya? Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi selalu membayangkan, memikirkan tentang kebahagiaan orang lain. Maslahat dan manfaat bagi orang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang tadi kita sampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki dari karakter-karakter yang saya yakin kita masih banyak kekurangan-kekurangan karakter kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi kita pada bulan yang lalu berkaitan dengan 4 mutiara anak-anak yang soleh.
Pada pertemuan sebelumnya kita membahas 2 poin. Kita membahas dua poin. Poin pertama apa? Anak yang soleh itu akan berusaha menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Ya. Bagaimana menjadi penyejuk hati orang tuanya? Maka salah satu karakteristik qurrata a'yun adalah bersikap tawadhu kepada kedua orang tuanya sebagai tafsir di surat 17 ayat berapa? Itu poin pertama. Maka PR bagi kita semuanya, PR bagi kita apa? Apakah kita sudah menyiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang tawadhu kepada orang tuanya? Dan bagaimana cara tawadhu? Contoh yang sudah kita hadirkan seorang ulama besar yaitu Imam Abu Hanifah yang telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana cara bersikap tawadhu kepada kedua orang tuanya. Meletakkan status dirinya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya. Ya. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua, semua derajatnya, semua kedudukannya harus dilucuti. Hatta ulama, bukankah Imam Abu Hanifah itu seorang ulama besar, tapi dia tidak berani ceramah di hadapan ibundanya. Dia menyampaikan seperlunya dan ibundanya nggak terima dengan itu, nggak puas, maka diantarkan dengan beliau, nggak berani ngeyel, nggak negesi, nggak dalili, nggak main tuh, bayangin. Kisah yang kemarin kita bahas, Masya Allah. Ini karakter, bukan apa dibuat-buat. Makanya saya bilang apa? Sifat soleh dan solihah itu gak bisa dikai-kai. Nanti diuji Allah dengan masalah-masalah. Makanya masalah spontan-spontan itu akan menunjukkan karakter. Ini satu misal jenengan beli tentang entah tahu lontong, kemudian susuk 2.000, wonge bingung, saya tak dolene susuk. Dijolno kuno kamu, dijolno kuno kamu. Sampai tanya tengah-tengah, ya kok sih sabari ngenteni 2.000. Iku ndudono napa? Ciute atiku nambah sampean. Sudah Bu, sudah sampun kersane 2.000 mawon. Pun kersane. Lho Bu, ya sampun gitu. Sudah selesai. Dan apa kita rugi meninggalkan orang tua itu? Saya pun nggih kula teni, nggih. Ijol kono ora ono. Saya pun tentang muni ya dimuteni tenan ya. Makanya wong-wong ini kena ngising gak sampai akeh. Emang ngising bedegelen. Astagfirullah. Bon, yang kedua, apa karakteristik anak-anak yang soleh? Kenapa Nabi Ibrahim meminta apa mutiara yang kedua? Anak yang soleh itu menyediakan dirinya, bersedia untuk menemani orang tuanya di masa keterasingan. Dan itu sudah kita jelaskan kenapa masa tua dikatakan masa keterasingan. Ada 3 alasan kemarin. Pertama, karena manusia dikala diuji oleh Allah semakin tua, lanjut usia, panjang usia, itu akan mengalami kelemahan. Puncak kelemahan itu adalah kelumpuhan. Lumpuh. Ya. Lemah tulang-tulangnya, hilang tenaganya, sirna kekuatannya.
itu kalau seseorang diuji dengan usia tua. Dipaksa-paksa nggak bisa. Dohir bisa ditutupi. Itu kayak artis-artis itu didempul gini, dempul gini. Ketok enom, tapi mesin tetap. Nggak bisa ditipu. Ini sunatullah soalnya itu. Jelas ya? Jadi semakin tua itu semakin lemah. Puncak kelemahannya apa? Lumpuh. Dan itu sudah ditampakkan oleh Allah di hadapan kita semuanya. Orang-orang yang semakin tua. Kemarin saya ketemu santri saya masih jauh dengan saya. Kaget saya. Dulu itu waktu masih bujanya banyak orang ingin menikahi dia karena memang cantik gitu. Cantik, memang cantik menurut madhab saya. Jadi banyak ikhwan-ikhwan itu yang naksir kate maju gak wani soalnya gak imbang wajahnya. Jadi kapiin sing itu akhirnya minder. Kowe nek minder, kok menderita wis lamaran diterima gak mboten kan kula wedi kecewa aja. Ya wis nek ngono ya sing sabar ambek ambekan untuk nanti sendiri. Akhirnya menikah, dapat kemarin ketemu, saya kunjungi ke rumahnya. Ustaz, saya ada di rumah ibu, mampir dulu santri, sak ibunya, sak kakak-kakaknya. Santri kami. Beberapa puluh tahun yang lalu. Ketemu saya itu nggak berani melihat, sembunyi, ketok nasib, ditutupi. Tak pikir, kok kamu kok sopan banget, kan? Tiba untuk ini merotoli bisa. Tinggu ditutup ini tak kira sopan. Terus biar kan wes cekikian ngoten niku dulu. Tak pikir jaga kehormatan tiba itu nih. Terus kalau kecantikan hilang kabeh, hilang kabeh. Ya Allah, umur nih guys. Allah kendaki gak bisa diatakno katanya. Ya, itu satu. Yang kedua apa ibu? Pikun, hilang ingatan. Na'udzubillah. Makanya jenengan dengan saya tidak boleh merasa aman. Orang hilang ingatan itu macam-macam faktornya. Ada yang kecelakaan, ada beban yang sangat berat. Di masa tuanya diuji dengan ujian-ujian yang mengerikan itu bisa gila orang. Dan kami menangani kasus-kasus yang cukup banyak hari ini. Insya Allah hilang ingatan. Bapak ibunya sakit berat, suaminya sakit berat, saudara-saudaranya nggak ada yang ngeramut sama sekali. Dibawa dia dibeban pada dia, akhirnya hilang ingatan. Orangnya sabar luar biasa. Sampai saya rasa itu mungkin balasan dari Allah Ta'ala buat beliau, jadi dilayani wong akeh. Ya, hilang ingatan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Orang kalau sudah tua, itu karakter habitnya balik sebagaimana dia usia bayi. Seperti itu nanti. Dan itulah saat-saat kita membutuhkan bantuan adanya seseorang. Membutuhkan pendampingan, membutuhkan persahabatan, membutuhkan orang yang merawat, membutuhkan orang yang mengawal, membutuhkan orang yang peduli. Dan itu tidak mungkin kita peroleh dari tetangga. Tidak mungkin itu kita peroleh dari teman. Tidak mungkin itu kita peroleh dari sahabat. Tidak bisa kita temukan. Bahkan dari saudara tidak mungkin. Satu-satunya orang yang tidak terhalangi oleh apapun. Siapa? Anak. Itu pun kalau anaknya ngerti. Saya dipahami. Itu pun kalau anaknya paham. Pun. Sekarang kita masuk mutiara yang ketiga.
Apa mutiara yang ketiga? Anak yang soleh itu akan membantu orang tuanya. Membantu orang tuanya di dalam menyempurnakan ketaatan. Menyempurnakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang tuanya di dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Nah, karena ibadah kepada Allah itu kewajiban yang tidak bisa ditinggal. Seperti sholat. Ya, dan kita sadar Ibu, dalam kondisi yang lemah, yang seperti tadi diutarakan, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal demikian. Makanya ibadahnya dijaga Ibu, sambil minta tolong, ya Allah, aku jaga ibadahku hari ini, maka jagalah masa tuaku dari keburukan. Makanya zikir pagi petang jangan sampai ditinggal. Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari buruknya masa tua. Masa tua seperti tadi yang kita bahas. Ada 4 buruknya masa tua itu. 1, lumpuh. 2, pikun. 3, kembali seperti anak kecil. 4, ditelantarkan anaknya. Itu buruknya masa tua. Ada kalanya orang tidak pikun. Ada kalanya orangnya tidak lumpuh. Ada kalanya orangnya tidak seperti bayi. Dia sehat walafiat. Cuma ditelantarkan oleh anaknya. Itu juga keburukan. Betul apa enggak? Dan itu kita temukan, Bu. Di lapangan kita temukan. Ya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, pada saat seseorang mencapai usia lanjut. Kenapa anak soleh? Karena tidak mungkin itu dilakukan oleh anak yang gak soleh. Gak mungkin sudah. Sekarang begini, anaknya gak sholat. Ibunya dalam keadaan lumpuh. Sopo sing rambut. Dia ngerti bagaimana cara merawat orang yang sakit ketika akan sholat. Dan apakah dia bersedia merawat 5 kali sehari? Wong dirinya sendiri aja nggak sholat. Nggak mungkin, bahkan ibunya disuruh memaklumi. Ibu dimaklumi saja, ibu kan sakit. Nggak sholat nggak masalah, karena dia sendiri tidak sholat. Maka itu ancaman bagi kita. Kalau sampai anak-anak tidak ngerti agama, lalu kita ikut bersama mereka, lalu di masa tua kita terancam. Di detik-detik terakhir, kita akan tinggalkan ibadah yang mulia. Karena keadaan. Sampai ada, na'udzubillah, semoga Allah memaafkannya dan menerima amalnya. Dia tetap sholat dalam keadaan najis. Anaknya nggak mau ganti. Ya capek nih ganti terus. Sementara ibunya harus sholat. Ibunya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap menjalankan ibadah ini. Sementara anaknya enggan untuk membersihkan badannya. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Kan beda dengan anak-anak yang sholat. Yang soleh, yang taat, ibadah. Oh, ibu walaupun sakit harus tetap sholat. Konsekuensinya anak yang merawatnya harus mampu membersihkan kotorannya. Itu konsekuensi. Dan itu panggilan jiwa. Senang mendampingi orang tua. Nah, catatan pentingnya di mana itu? Catatan pentingnya adalah apakah kita mengharap juga akan mendampingi orang tua kita? Aku berharap kalau ibuku nanti bersama aku. Apa di hati kita juga ada harapan seperti itu? Itu cermin tanda-tanda jenengan dengan saya soleh itu di situ letaknya.
Makanya nanti barangkali ada suami punya orang tua dan orang tuanya kok milih suami Anda, berbahagialah Anda. Ojo malah durung melok wis sumpah diketok lagi sih. Nah, ibuku kalau gini ya apa aku kacar aku kan ini kegiatanku mau macam-macam ditunjukkan. Gimana perasaan suami jenengan? Atau sebaliknya ketika ibu jenengan milih itu kan kemantapan hati, mungkin gak cocok dengan anak-anak yang dan dia merasa Anda orang yang paling baik, tapi suami gak dukung, berat apa enggak? Bayangkan ini. Makanya kuncinya di sini, panjenengan dengan saya kelihatan soleh dan tidak, kalau hati kita sekarang sudah ada tanda-tanda itu. Apa hati kita siap? Nah, itu kunci jawaban sederhana saja. Makanya anak yang soleh itu sudah menyediakan hidupnya itu untuk apa? Orang tuanya. Makanya Uwais Al-Qarni direwangi gak nikah. Itu karena ingin menjaga orang tuanya secara maksimal. Dan itu gak setiap orang bisa. Ya setiap orang bisa. Dan kasus-kasus rumah tangga yang sering kita tangani salah satunya faktor ini. Faktor ini. Si istri ingin merangkai ibunya milih dia karena dia tahu saudara-saudara yang lain itu kurang kopen. Kurang kopen itu. Kurang sabar. Lah anak ini paling sabar dipilih ibunya. Suaminya enggak mengizinkan. Beban enggak karu-karuan. Coba bayangkan. Bisa terjadi apa enggak? Makanya minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Seandainya nanti dipilih, Allah longgarkan, ya Allah lapangkan hati suamiku. Itu rezeki. Rezeki yang luar biasa. Enggak setiap orang milih itu. Insyaallah. Makanya ada ikhwan di Sidoarjo itu merasa banyak kurang merawat orang tua. Begitu orang tuanya meninggal, tangisan yang ditangisi. Ketika dia ditanya, kenapa Anda menangis? Kan akan mengerti tentang agama. Sudah, Anda harus paham, harus kuat meninggal ibunya. Yang aku tangisi bukan kematian ibuku, tapi kekuranganku di dalam merawatnya. Itu sudah putus sekarang. Sudah tidak ada lagi tangan yang aku sentuh ketika pulang. Tidak ada lagi wajah yang tersenyum yang aku lihat. Tidak ada lagi suara yang bertanya kepadaku. Itu yang tak tangisi. Akhirnya setelah meninggalnya ibunya, beliau berjanji dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah berikan kemampuan kepadaku. Setiap pagi aku jariah untuk ibuku. Setiap pagi beli jariah. Dengan niat apa? Mengampuni dosanya atas kesalahan pada orang tuanya. Ditebus melalui itu. Sampai kalau beliau cerita itu, ya Allah beri kompensasi. Uang yang mau dimasukkan ke infak itu dicium dulu saking cintanya sama ibunya. Uang yang mau dimasukkan ke kotak infak dicium dulu. Sambil minta maaf kepada Allah, ya Allah aku meminta maaf. Karena kurang dia merawat orang tuanya. Jadi uang yang akan diinfakkan jariah untuk ibunya itu dicium sebagai bukti pengampunan. Ya Allah ampuni aku pada ibuku. Karena merasa kurang. Masa kurang dan dia tahu itu kurang, saya salah. Di akhir-akhirnya jarang menunggui. Maka itu cermin itu. Maka anak yang soleh sudah menyiapkan hal itu. Dilapangkan tempatnya, hatinya disiapkan untuk merawat orang tuanya. Dan itulah mutiaranya. Makanya kenapa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas. Jenengan lihat. Mari kita simak surat 37. Sebuah gambaran. Insyaallah. Surat 37. Surat As-Saffat.
Sudah ketemu. Surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ada terjemah, silakan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Masya Allah ini. Jadi Nabi Ibrahim mampu melakukan perintah-perintah yang berat itu bukan karena kesolehan beliau pribadi. Jelas Ibu? Beliau mampu melakukan tugas-tugas yang sangat mustahil. Itu bukan karena kesolehan beliau pribadi. Tugas pertama, membawa istrinya dengan anaknya yang masih bayi Ismail ini menjauh dari manusia, hidup sebatang kara sendirian dengan kondisi penuh kekurangan. Itu karena Nabi Ibrahim didukung oleh istrinya. Perintah yang kedua yang sangat sulit dilakukan. Makanya Nabi Ibrahim gak berani memutuskan sendiri. Aku lakukan, enggak. Begitu beliau dapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau katakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu." Nah, aku melihat di dalam mimpiku ini. Dan aku yakin ini bukan mimpi biasa. Berturut-turut aku mendapatkan mimpi ini. Apa yang Anda lihat dalam mimpi Anda, wahai ayah? Dengan berat hati Nabi Ibrahim mengatakan, "Ani adbahu." Aku harus menyembelih. Fandur madza taro. Coba bagaimana kamu pikirkan dulu. Pikirkan, bayangin. Gak berani dia mengeksekusi langsung. Beliau gak memutuskan langsung tak sembelih. Enggak. Fandur madza taro. Kenapa ada kalimat seperti ini? Nabi Ibrahim sulit untuk melakukannya, gimana? Dia berdoa mati-matian puluhan tahun untuk mendapat seorang anak. Begitu sudah dapat seorang anak dan lagi lucu-lucunya sedang diajak komunikasi bermusyawarah sudah mulai bisa, datang perintah berikutnya untuk menyembelih anak yang dicintai. Begitu mendengarkan bapak-bapaknya mendapatkan perintah dari Allah tentang itu, apa yang diucapkan oleh anak yang soleh? Ya abati,
wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah akan dapati saya sebagai orang yang sabar. Artinya apa, Bu? Saya bantu untuk melaksanakannya. Bu, kalau baca kisahnya ini luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu berjalan pelan-pelan itu dalam rangka cek situ. Apa kata Ismail? Ya ayah, if'al, cepat jalannya ini. Supaya tugas Anda segera selesai. Itu yang nonton Ibrahim bisa berdiri tegak sampai tempat menyembelih siapa itu? Ismail yang nonton tangannya Ibrahim. Sampai ketika dia sudah berbaring, Ismail berpesan kepada ayahnya. Ayah, kalau memang ayah nggak tahan lihat darah yang keluar dari leher saya nanti, palingkan wajah ayah. Aku minta 2 syarat, kata Ismail. 1, pastikan pedangnya itu tajam. Yang kedua, pastikan tempatnya jangan sampai keliru. Sehingga ayah waktu melaksanakan, aku akan mudah merasakannya. Ini omongan apa ini? Itu yang membantu Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Yang ini kemudian dijadikan sebuah dalil oleh para ulama. Inilah karakteristik anak-anak yang soleh. Gak rugi Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas. Gak rugi. Akhirnya beban-beban berat yang beliau lakukan. Kalau Nabi Ismail sendiri gak bisa melaksanakan. Gak bisa. Oleh karena itulah munculnya kesolehan. Lahirlah kesolehan. Memancarlah mutiara itu. Keluarlah mutiara yang berharga ini. Dari anak yang soleh. Ya, lakukan itu perintah Allah. Aku akan membantu untuk melaksanakannya. Ibu, satu saat orang tua kita pun demikian. Dalam masa tuanya, tenaganya sudah habis. Dia butuh untuk ibadah. Apakah kita sudah bersedia menjadi tangannya? Apakah kita sudah bersedia untuk menjadi ganti kakinya? Untuk memenuhi kebutuhan ibadahnya. Sehingga pada masa tua ibu kita, silakan ibu lumpuh, silakan ibu gak melihat, tapi aku akan menjadi pandangan ibu, aku akan menjadi mata ibu, aku akan menjadi kaki ibu. Itu cermin gambaran karakteristik anak-anak yang soleh. Seperti seorang pemuda dari Yaman yang Masya Allah dia gendong ibunya. Sampai ketika tawaf pun digendong sama dia, capek berhenti dulu, nanti dilanjut lagi, digendong lagi, dan sambil bersenandung. Apa katanya? Aku ibarat kendaraan, dan aku tidak boleh mengeluh atas penumpangku, katanya. Dan aku tidak boleh terlalu cepat, agar penumpangku merasa nyaman. Dan aku tidak boleh terlalu lambat, agar penumpangku segera untuk menyelesaikan. Senandung itu dikatakan, aku bangga menggendong ibuku ini. Kalimat apa ini? Kalimat kesolihan. Itu contoh pertama. Contoh kedua apa itu? Orang tua ketika sudah tua renta, dia akan jatuh ke dalam kefakiran. Kerja nggak bisa. Seandainya pun duit, yang menguasai siapa? Anak-anaknya. Seandainya dia masih punya pensiun, siapa yang mengambilnya? Maka secara otomatis orang tua dalam kefakiran. Bagaimana sedekah orang tua masih berjalan? Apa infaknya orang tua masih berjalan? Tergantung siapa ini? Bagaimana Ustaz kalau orang tua memang gak punya pensiun? Anaknya itu hadir di tengah-tengah orang tuanya. Hadir anaknya. Kesolehan itu muncul. Mutiara itu keluar. Mutiara ilmu. Mutiara iman. Sampai kami punya santri di situ, Masya Allah. Mertuanya. Ini kata keduanya, buta. Gak bisa melihat. Anak-anaknya berkecukupan.
Ditawari satu untuk operasi nggak mau. Anak yang kedua, anak yang ketiga nggak mau. Akhirnya mantunya ini yang santri tanya, kenapa ayah kok bapak kok mboten purun operasi? Wis cek gak ganggu anak-anak. Bahasa yang dipakai orang tua biar gak ganggu anak. Itu kata kiasan, bukan gak mau. Melihat suara anaknya. Ketika orang tua ditawari operasi, lalu orang tua bertanya, lah duit niku gak kanggo, ya sakjane kanggo. Bahasa seperti itu sudah penghalang bagi orang tua. Paham? Paham? Orang tua jangan pernah mimpi, jadi gak akan mau dia. Yo kata no kang gini sakjane, wis apa maneh. Bahasa ini kan bukan bahasa lepas. Betul Ibu? Bahasa yang ingin bertahan. Maka kalau udah dengar demikian, orang tua itu gak akan mau dia akan diobatkan. Sama gak loro tahu sih gak saya wis enak. Itu penipuan. Kenapa Ibu? Orang tua mulai kecil kita sudah biasa menipu kita. Untuk apa? Untuk kebahagiaan aja. Maka Ibu gak makan. Wis mangan. Ibu wis makan. Padahal dia gak apa-apa. Itu mulai kecil sampai kita sudah tua, gak sadar-sadar. Orang tua sudah biasa menipu untuk kebahagiaan orang tua. Dan kita yang kadang-kadang gak sadar. Itu sampai orang tuanya gak kelihatan, sudah gak apa-apa. Wis tua enak, gak apa-apa, gak usah. Akhirnya santri ini curhat ke saya. Pak Sohan, lah bapak ya po, timbangan yang ganggu. Jawaban saya bilang, jawab. Apa yang mengganggu? Nah, duitmu ketantut, duitmu kok tintek, duitmu tinggal berobat terus. Nah, kamu nggak butuh sesuatu tuh anak. Ketika ada orang tua bilang demikian, saya harus ngomong apa Ustaz? Bilangin akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Dan uang yang aku berikan untuk ayah untuk berobat itu tidak hilang, disimpan oleh Allah di sisinya. Akan berangkat di bapakmu nanti. Benar ternyata. Mantunya maju, Pak, nek jenengan operasi yang apa? Gak usah. Sampe gak kepingin bisa melihat anak-anak cucu jenengan. Ya kepingin, kalau gitu operasi. Aku gak ganggu. Yang ganggu siapa? Nah duitmu boleh kalong. Ya mesti kalong, tapi itu kan disimpan di sisi Allah. Aku ngeriwi terus, itu bukan ngeriwi, itu kesempatan buat kami untuk mendapatkan surga, kata mantunya. Mantunya yang mencengih. Begitu dikatakan itu surga, bapak berangkat itu surga bagi kami. Karena uang kami keluar untuk kebaikan orang tua. Itulah saatnya kami mendapatkan pahala besar. Berangkat orang tuanya dalam keadaan menangis. Makanya kadang-kadang orang tua kita sakit nggak mau diobatkan. Coba ibu ingat-ingat. Kemungkinan ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Itu nanti sampai meninggal gak akan mau diobatkan kalau begitu. Itu bukan gak sakit. Itu menipu agar anak-anaknya tidak merasa diganggu. Kalimat mengganggu itu menyakiti, melukai orang tua. Itu yang harus dipahami oleh anak-anak. Sakit dipun pahami ini. Sakit dipahami. Orang tua kita udah biasa menipu, itu udah biasa. Pura-pura lapar, pura-pura kenyang, pura-pura sehat. Waktu kita sakit, dia capek pun dia akan tetap terjaga dia. Ibu istirahat gak harus apa-apa. Terus mau semari tidur sendiri, belum tidur sama sekali dia. Ibu bisa bayangkan kebaikan-kebaikan seperti ini, ibu bayar dengan apa? Ibu ganti dengan apa? Ya, keletihan, kecapean, pengorbanan diganti dengan apa? Ibu menjatah setiap bulan 1 juta, 3 juta cukup itu mengganti kebaikannya. 5 juta cukup itu mengganti kebaikannya. Seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya dari Yaman sampai Masjidil Haram. Itu berapa hari harus berjalan, berapa minggu harus dia tempuh. Capek, berhenti, gendong lagi, berjalan
sampai di Masjidil Haram. Setelah itu bertanya kepada kepada sahabat Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, saya punya orang tua yang sudah tua. Bertahun-tahun aku gak nikah demi kebahagiaan ibuku. Aku ingin menjaganya, aku ingin merawatnya, dan aku ingin memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai kalau kerja itu dibawa ibu. Makanya kalau dia kerja ke orang minta syarat, boleh nggak aku bawa ibuku? Boleh, dia kerja. Kami itu merupakan persyaratan bagi dirinya. Sampai begitu setelah umroh selesai, tanya kepada Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, saya punya orang tua yang sudah renta dan bertahun-tahun aku merawatnya. Aku melayaninya dengan sepenuh. Aku nggak pernah berkeluh kesah atasnya. Aku nggak pernah merasa sedih merawatnya. Aku nggak pernah kecewa di dalam disibukkan olehnya. Pertanyaan saya katanya, apakah ini sudah mencukupi membalas kebaikan ibuku? Kata Ibnu Umar, kebaikanmu itu luar biasa, sulit ditiru. Tapi kalau kamu tanyakan itu sudah cukup baik, sudah seimbang, tak? Dengarkan. Kesibukanmu, kerepotanmu, kesulitanmu, bertahun-tahun rambut dengan beban yang luar biasa itu tidak seimbang dengan satu jeritan ibumu waktu melahirkan kamu. Tidak seimbang dengan satu kali jeritan ibumu waktu melahirkan kamu. Maka pemuda ini, demi Allah, aku gak akan tanya selama-lamanya. Dan aku rambut ibuku sampai penghabisan usiaku. Subhanallah. Ini kesolihan. Maka muncul dari ilmu yang bermanfaat. Soli itu muncul dari akidah yang lurus. Untuk menyiapkan dirinya agar dia bisa mendampingi orang tuanya. Mempersembahkan karya-karya terbaiknya, akhlak-akhlak termulia di hadapan orang tuanya. Ini yang ketiga, Ibu. Makanya nanti kalau Allah takdirkan hari ini orang tua kita masih hidup dan pasti maka minum ikut kita, maka berikan sedekah bagi dirinya. Kasih uang, Bu, ini uang, jenengan maka ayo mau disedekahkan kemana jenengan biar tetap dapat pahala. Ya Allah, walaupun sudah nggak kerja, walaupun sudah miskin, ibu tetap dapat pahala. Dari mana? Anaknya yang membantu. Itu ada ikhwan-ikhwan kita sudah begitu, ibu, ini ada dana untuk jenengan mau kurban pun ada, alhamdulillah dapat rezeki tahun ini, rezeki buat jenengan. Mau kurban kemana ini uangnya? Dibelikan harga yang berapa? Dikasih uang sama anaknya. Itu tugas panjenengan dengan saya. Itu yang namanya mengawal orang tua di masa keterasian. Walaupun sudah miskin, mampu bersedekah, nyantuni kerabatnya, masih mampu. Dari mana ini? Dari mana ini? Mutiara yang berharga, anak-anak yang soleh yang mengawalnya. Apa enggak bahagia orang tua semacam ini? Akhir kehidupan yang luar biasa, didampingi anak-anak yang sabar di dalam menangani kelemahan-kelemahannya. Nah, yang terakhir, mutiara yang keempat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakidah, anak-anak yang beriman, itu akan mengawal orang tuanya, mendampingi orang tuanya untuk menjemput kematian terindah. Ya Allah. Untuk mendampingi orang tuanya menjemput kematian terindah. Anak yang soleh. Itu poin pertama di bab yang keempat ini.
mengawal orang tuanya menjemput kematian terindah. Dia dampingi orang tuanya, dia ajari orang tuanya, dia talqin orang tuanya. Ya, dituntun orang tuanya untuk tetap bertahan di atas kalimat la ilaha illallah. Di tempat kami ada anak SD. Putrinya satu kelas dengan putri saya, kelas 4 SD dulu. Ibunya pendarahan hebat. Akhirnya si putri yang kelas SD ini minta izin sama ustadzanya untuk libur mendampingi ibundanya yang sedang sakit pendarahan berat. Diizinkan sama ustadzanya. Dikasih PR, Nanda kalau libur, izin libur dampingi ibundanya, tapi tetap murojaah, dijaga murojaah hafalannya. Ya, nah akhirnya si anak ini mengajak ibundanya untuk murojaah. Bunda, Nanda harus murojaah hafalan yang sudah mampu dihafalkan. Dan anak Anda ini sudah hafal juz 4, sudah 4 juz. Baru kelas SD sudah 4 juz yang sudah dihafal. Akhirnya dia yang ngatur bagaimana teknis hafalannya. Yang pertama ibundanya nyimak, anandanya yang membaca. Nah, begitu giliran ibundanya yang baca, nandanya yang menyimak. Kalau tidak salah informasi yang masuk ke kami itu waktu itu membaca murojaah surat Al-Waqiah. Nah, pas ibundanya membaca di tengah-tengah surat Al-Waqiah, tiba-tiba tertidur ibundanya. Tertidur dan mushafnya dilepas. Nah, nandanya nggak ngerti ada peristiwa apa, dan bundanya sedang baca Quran kok tertidur. Dibangunkan ibundanya. Bunda, belum selesai kok sudah tertidur, ayo bangun dulu, ini dilanjutkan dulu sisa ayatnya ini. Nggak bangun-bangun ibundanya. Akhirnya si anak ini memanggil pakliknya yang tidak jauh dari tempat rumahnya itu. Kemudian pakliknya pun datang, ditengok si bunda yang tertidur, ternyata subhanallah itu merupakan nafas terakhir saat tilawatil Quran bersama sang putri. Masya Allah. Jadi saat dia melantunkan ayat Allah, saat dia memegang mushaf Allah Ta'ala, bersamaan dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala, bersamaan itu pula keluar rohnya. Allah ambil saat yang tepat. Itu baru anak-anak itu. Ibu perhatikan. Dikawal oleh sang putri. Sama ustadzah-ustadzahnya itu kagum kepadanya. Kamu telah hadiahkan ibumu dengan hadiah terbaik. Kamu persembahkan mutiara yang betul-betul berharga kepada ibundanya. Dan sudah tidak diragukan lagi. Orang yang meninggal dunia di dalam ketaatan kepada Allah, apalagi yang dia baca itu adalah kalamullah. Kalimat terbaik, zikir terbaik, ucapan terbaik, ilmu terbaik. Saat melantunkannya, saat itu pula Allah mengambil rohnya. Kematian terindah telah dipersembahkan oleh sang putri yang selama ini menjaga mushaf Al-Quran. Apakah kita nanti akan mengikuti jejaknya? Ini yang pertama. Yang kedua apa itu? Poin keempat. Poin yang kedua, di poin yang keempat, di bab yang keempat ini apa? Mendoakan orang tuanya saat meninggal dunia. Mensolatinya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak yang tidak soleh. Saya pernah menyaksikan sendiri langsung dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya diminta untuk membantu orang yang sedang nazak itu ibu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Saya masuk rumah, Simbah ini dalam keadaan sakarat. Ngambil nafas dalam, terjatuh tubuhnya. Ngambil nafas lagi. Di luar, di teras itu, cucu-cucu main gitar.
Saya tanya, ini anak-anak nggak ada yang sholat. Tolong suruh berhenti itu main gitar. Ibunya mbahnya dalam keadaan syakarat. Anaknya main gitar. Sangat tidak menutup kemungkinan itu terjadi kepada siapa saja yang anaknya nggak ngerti tentang agama. Ya Allah. Waktu mensolati dia nggak ikut sholat. Semua orang menyolatinya. Anak tidak ikut sholat. Kenapa? Nggak ngerti tentang agama. Padahal saat itu doa yang paling didengar oleh Allah. Saat itu doa yang paling meringankan beban orang tuanya. Yang akan menjadi cahaya yang terang di kubur orang tuanya. Doa dari anak yang soleh. Terutama pada poin yang ketiga. Apa itu? Saat kita sendirian di alam kubur. Saat kita sendirian di alam kubur. Apa yang kita tunggu? Sholat sudah nggak bisa kita lakukan. Baca Quran sudah nggak bisa kita lakukan. Kebaikan-kebaikan sudah terputus, kata Nabi. Idza mata ibnu Adam inqata'al amal. Apabila anak-anak Adam telah meninggal dunia, terputus amal-amalnya. Illa min talatin, kecuali 3. Salah satunya adalah awalatun sholih yad'u. Anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya di saat sendirian di alam kubur. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan? Bulan depan akan kita bahas. Saat kesendirian di alam kubur. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita anak-anak. Allah rezekikan anak-anak yang masih hidup di sekitar ini, Allah buka hatinya oleh Allah. Diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah. Yang mungkin di antara anak-anak kita ada yang nggak sholat, semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada di antara anak-anak kita yang mungkin lalai, semoga diluruskan hatinya oleh Allah Subhanahu. Jika di antara anak kita ada yang lengah, semoga dibukakan pintu taubat untuk mereka dan diberikan taufik serta hidayah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal kita, untuk mendoakan kita, dan untuk mendampingi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita sore ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.